Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Gusmin Cendikia. Di video ini saya akan berbagi gambaran aplikasi pemilihan atau voting, di mana di aplikasi kali ini memilih beberapa calon dari sejumlah calon. Yang umumnya biasanya hanya bisa memilih satu, tapi di sini di video ini dicontoh ini memilih 9 calon dari 16 kandidat ya. Baik, bagaimana gambaran aplikasinya? Langsung saja kita login dulu ke aplikasi. Nah, di sini di beranda, di sini langsung ditampilkan 9 kotak di mana untuk menampilkan status pemilihan mulai dari pemilihan pertama sampai pemilihan ke-9. Di sini berurut dulu terlebih dahulu ya, memilih kandidat satu ya. Jika sudah memilih kandidat satu, maka kandidat kedua ini akan aktif tombolnya, baru bisa memilih kandidat kedua dan seterusnya secara berurutan. Nah, setelah memilih kandidat, tentunya di pilihan berikutnya kandidat yang sudah dipilih itu tidak bisa dipilih lagi ya. Jadi memilih sisa kandidat. Di sini ada 16 kandidat, di mana dari 16 itu setiap pemilih dibolehkan memilih 9 kandidat. Baik, kita langsung saja ke kandidat pertama, kita pilih kandidat pertama. Baik, kita coba langsung memilih dari yang paling akhir ya. Kandidat, ya ini gambarnya tidak sama ukurannya, jadi kalau mau tampilannya sama, ini ukurannya dilihat proporsi height dan weight-nya ya. Baik, di pilihan pertama kita pilih kandidat 16, kita pilih. Oke, nah di sini sudah memilih kandidatnya. Nah, ini kemudian kandidat kedua aktif tombolnya, kita pilih lagi kandidat kedua. Nah, 16 tadi sudah kita pilih. Tentunya ketika 16 sudah dipilih, di pilihan pertama dia tidak tampil lagi. Ya. Nah, kita pilih yang 15. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Pilihan kandidat ketiga ya, 15 sudah dipilih, kita pilih yang 14. Oke, di sini. Nah, dan seterusnya di sini. Jadi di pilihan berikutnya yang sudah dipilih di pilihan sebelumnya itu dia tidak tampil lagi. Nah, ya, pilihan kandidat ketiga, kandidat keempat, kandidat kelima, kita coba pilih dari angka 1. Calon kalau 1. Oke. Ya, ini karena gambarnya sama tidak kelihatan ya. Tapi kalau fotonya berbeda itu kelihatan. Kandidat 6 kita pilih. Nah, 1 sudah dipilih, kita pilih 2. Oke. Kemudian kandidat ke-7 kita pilih. Kandidat 7 sudah, kandidat 8 kita pilih calon nomor 4. Kemudian kandidat ke-9 kita pilih calon nomor 5. Oke. Nah, sudah semua ya. Ini kalau sudah memilih maka semuanya sudah tampil di sini. Nah, dan ini pun tidak bisa memilih lagi ya. Misalnya pilih kandidat 2, kita coba ya. Pilih kandidat 2. Kita coba ganti. Kita ganti nomor berapa ya? Yang kira-kira belum 8 ya. Kita ganti, kita pilih. Nah, tidak bisa lagi mengganti ya. Yang kandidat 2. Oke, sekarang kita coba ke grafiknya. Kita lihat, kita akan masuk ke halaman admin. Nah, admin ini juga bisa memilih ya buat uji coba. Kita ke menu data suara terlebih dahulu. Nah, ini data suara yang sudah masuk. Ya, ini bisa dilihat direkam. Vote 1 ya, mereka memilih yang mana dulu. Vote 2 siapa, vote 3-nya siapa yang dipilih nomornya ya. Kemudian untuk hasil suara, nah ini sudah langsung direkap menjadi sebuah grafik di mana di sini ya kandidat 1 itu ada 2 yang memilih, kandidat 2 juga ada 2, kandidat 3 ada 2 ya, kandidat 4 ada 2 dan seterusnya. Ya, kandidat 10 itu ada 1 yang milih. Kita cek di data suara ya. Kita cek 10 ada 1 benar ya. Kandidat 1 ada 2 ya. Kandidat 2 ada 2. Ya, ini udah pas ya.
Nah, jadi mau dipilih di posisi manapun, misalnya kandidat 2. Jadi kandidat 2 ada yang mau vote-nya di ketika vote ke-8 ya. Kemudian ada lagi yang vote-nya di vote ke-6. Nah, jadi ada dua orang yang mau vote kandidat nomor 2 ini sudah dimasukkan ke dalam grafik ya, dan seterusnya. Bagaimana dengan codingnya, programnya? Ya, kita lihat di beranda di sini kita buat sebuah tabel. Kita ngecek dulu ya. Cek terutama di ngecek database-nya ya. Saya tampilkan database-nya. Nah, di database-nya kita buat terlebih dahulu di sini ya, kolom untuk menyimpan hasil voting ya. Ini voting pertama kolomnya ya. Ini waktu untuk ketika memuat voting yang pertama. Ini voting kedua, voting ketiga, voting keempat dan seterusnya. Jadi nanti di halaman home itu ngecek satu persatu ya, apakah vote ini sudah ada isinya atau belum ya, dengan NIM yang sudah ditentukan ya, NIM berdasarkan sessionnya. Nah, di sini session dari admin ya, kandidat 1 ini sudah memilih ya. Jadi di sini ya, pilih vote ya. Kalau kosong maka tulisannya belum memilih. Jadi kalau tidak kosong, dia akan menampilkan pilihannya nomor berapa dan juga fotonya. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalau vote 2 kosong maka tulisannya belum memilih. Kalau tidak kosong akan menampilkan foto dan status sudah memilih gitu ya, status sudah memilih. Baik, itu untuk di halaman home. Kemudian di menu fitur DPT ini untuk menampilkan pilihannya vote 1, vote 2, vote 3, vote 4 seperti ini ya. Jadi username, nama, kemudian vote 1 dia memilih siapa, vote 2 memilih siapa. Ya, tinggal tampilkan, ini cukup mudah. Nah, yang sedikit yang terpenting di sini adalah halaman vote-nya. Nah, untuk halaman vote yang pertama ini tidak banyak fungsinya yang harus dikondisikan. Jadi cukup ngecek apakah nama username itu sudah memilih atau belum di tabel sini ya, di tabel paslon. Kalau belum ada nama, berarti dia otomatis belum memilih pilihan pertama. Maka dia akan memilih vote yang pertama. Ya. Di situ aja di sini ya. Di data paslon ya. Kalau dia belum memilih ya, artinya kan semua kandidat ditampilkan semua. Itu untuk pilihan kedua. Kemudian untuk vote yang kedua ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada ceknya ya. Ada cek. Nah, dicek dulu ya. Kalau di situ sudah ada namanya, tentunya di vote 1 sudah memilih, tentunya pasti sudah ada namanya ya, NIM dan nama username-nya ya. Username-nya sudah ada. Nah, di sini ngecek kolom di vote 2 ya. Kalau vote 2-nya kosong di sini ya, atau vote 2-nya tidak kosong ya, vote 2-nya tidak kosong ya, artinya sudah diisi, maka akan muncul alert Anda tidak bisa meeting lagi. Tapi kalau masih kosong, dia akan mengisi update vote 2 dengan pilihannya ya. Jadi di sini vote 2, ngecek di ini vote 2 dengan pilihannya. Nanti ini modelnya di update ya. Update setelah vote 1 terisi, maka vote 2, 3 dan 4 dan seterusnya itu diupdate saja, tinggal update vote-nya dengan username yang sama. Nah, untuk di tabelnya, tabel suaranya, kertas suaranya, itu bagaimana menampilkan data calon yang sudah dipilih di pilihan pertama. Maka tinggal disimpan saja dengan di sini select ya from data paslon where nomor urut. Nah, di sini ada not in ya. Not in check vote ya. Jadi maksudnya tidak dimasukkan check vote. Nah, di mana check vote ini yang tadinya misalnya di sini sudah memilih 9 ya, vote ini 9, maka tidak ditampilkan lagi 9-nya. Ya. Dan seterusnya di vote 3 juga sama. Ya, di vote 3 tinggal ditambahin lagi ya.
Ya, not in-nya ditambah lagi. Check vote, ya, kemudian check vote 2. Ya, tinggal ditambahin koma, ya. Begitu juga vote 4, artinya yang tidak dimasukkan adalah vote 1, vote 2, dan vote 3. Ya. Jadi dan seterusnya. Ini fungsinya untuk tidak menampilkan calon kandidat yang sudah terpilih. Begitu juga sampai di 9, ini yang paling banyak. Ya. Ya. Oke, di sini. Ya, jadi not in nomor urut, ya, nomor urut yang tidak dimasukkan vote 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 8. Jadi kalau mau sampai lebih dari 9 juga bisa, atau lebih kurangnya juga tinggal disesuaikan. Ya. Jadi kurang lebih ini untuk pengenalan program voting, ya, pemilihan yang memilih 9 kandidat dari 16 calon atau berapapun, ya, hanya 9 di sini. Atau kurang dari 9 juga bisa, atau hanya memilih 6 dari beberapa kandidat itu bisa dengan cara seperti ini tadi, ya. Selectnya nomor urut seperti ini, not in-nya tidak dimasukkan yang sudah dipilih. Nah, jika Anda menginginkan aplikasi ini, ya, dengan teknis yang seperti ini, yang serupa pemilihannya, ya, bisa kontak langsung ke saya. Terima kasih sudah mampir ke Gus Mencendik, ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.